warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ibtisamah Khairunisa dengan nomor NIM 20129292 dari jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi kita, yaitu tentang manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha yaitu kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah agar tujuan dari usaha itu bisa tercapai. Artinya, tanpa adanya proses manajemen, tidak mungkin keuntungan penjualan bisa didapatkan. Manajemen pada usaha mengalokasikan segala kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal, dan perencanaannya, kontrol, action, dan evaluasi. Di dalam keempat aktivitas inilah jalur progresivitas bisnis bisa ditentukan bergerak cepat atau lambat. Adanya fungsi manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Fungsi yang pertama sekali dalam pengelolaan usaha yaitu planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis tentu diperlukan semacam rencana, seperti rencana pemasaran, produk yang akan dijual, promo yang akan ditawarkan, pembukuan atau lainnya. Perencanaan ini harus dicatat dengan baik, karena ini akan menjadi patokan pergerakan bisnis ke depannya. Selanjutnya yang kedua yaitu organizing atau pengelompokan. Organizing atau pengelompokan ini bisa terkait dengan tenaga kerja. Maksudnya adalah jika sudah ada rencana, maka kelompok kerja harus dibuat. Pastikan mereka memiliki porsi kerja yang sama di bidang masing-masing, seperti tim pemasaran, tim administrasi, tim gudang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu staffing. Staffing ini terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan, seperti bahan-bahan baku produk, mesin produksi, sarana pendukung, dan lain sebagainya. Ini juga harus teratur, supaya mampu menjadikan usaha lebih maju lagi. Maka dari itu, pengaturan sumber daya yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Ini bisa dilakukan hanya jika ada manajemen yang baik di perusahaan tersebut. Jika tidak ada, maka sumber daya akan tercapai untuk hal yang tidak prioritas yang efek modalnya membengkak. Yang keempat yaitu directing. Fungsi manajemen bisnis yang keempat adalah fungsi directing. Maksudnya ialah tindakan pimpinan yang terus menyemangati timnya agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati di awal. Karena terkadang di awal kerja, gairah karyawan semangat, tetapi jika sudah memasuki tahap akhir, malah menurun. Ini bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Dalam fungsi manajemen ini, pimpinan harus turun langsung melihat progres kerja timnya. Jika perlu, berikan pemahaman jika terjadi sistem kerja yang tidak sesuai dengan rencana. Yang kelima yaitu controlling. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir. Controlling semata observasi apakah sistem kerja dilakukan sesuai kerja atau tidak,
Dengan adanya pengawasan inilah poin-poin penting yang akan dijadikan evaluasi harus dicatat. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur tentang pengaturan anggaran di perusahaan. Diharapkan dengan manajemen ini uang yang telah dikeluarkan bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu manajemen marketing. Manajemen marketing adalah komponen manajemen bisnis yang berupa kegiatan perencanaan, tindakan, dan pengawasan terkait pemasaran produk. Sedangkan tujuannya adalah supaya promosi produk yang dilakukan benar-benar disukai oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses pembuatan produk di perusahaan. Ini terkait dengan keberfungsian mesin produksi, operator produksi, dan perakitan bahan baku yang digunakan. Yang keempat, manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah kegiatan manajemen untuk memastikan cara distribusi produk yang tepat. Maksudnya, barang yang sampai ke tangan produk tidak cacat serta bisa sampai dengan cepat. Yang kelima yaitu manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Maksudnya adalah kegiatan manajemen yang mengatur tentang para pekerja, termasuk kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja mereka. Selanjutnya ada perencanaan manajemen dalam bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keempat, yaitu menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.